Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan salah satu materi dari Hygiene Industry, yaitu Industri Sintetis Bahan Kimia, dengan dosen pengampu Dr. Supia Rahmawati, Sarjana Teknik, Master Teknik. Berikut merupakan anggota dari kelompok 9, yaitu saya sendiri, Elisa Siti Maesaro, dengan NIM 215134140. Yang kedua, Huzaif Syaukanil Iqra dengan NIM 215134142. Yang ketiga ada Rizky Apriani dengan NIM 215134145. Dan yang terakhir ada Dani Aryandi dengan NIM 215134149. Berikut merupakan outline dari presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama, industri sintetis bahan kimia. Yang kedua, tahapan proses industri bahan kimia. Yang ketiga, bahan baku industri sintetis bahan kimia. Yang keempat, proses dalam industri bahan kimia sintesis. Kemudian, informasi dalam menangani bahan kimia. Dan yang terakhir, penanganan bahan kimia. Industri sintetis bahan kimia. Sintesis kimia adalah kegiatan melakukan satu atau beberapa reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Sintesis kimia dimulai dengan pemilihan reagen atau reaktan. Beberapa reaksi membutuhkan prosedur tertentu sebelum menghasilkan produk. Yang selanjutnya itu ada tahapan proses industri kimia, di mana proses-proses kimia yang dilakukan dalam industri prosesnya adalah reaksi kimia dan peristiwa kimia fisik. Dalam peristiwa kimia fisik antara lain, yang pertama yaitu pencampuran molekuler bahan-bahan dengan rumus dan struktur molekuler yang berlainan. Berikut merupakan contoh tahapan proses industri kimia yang berasal dari bahan alam, yaitu bahan alam merupakan bahan dasar yang akan dilakukan proses industri yang mana nanti menghasilkan sampling atau limbah. Dari proses industri tersebut akan menghasilkan output berupa produk kimia. Bahan baku industri sintesis bahan kimia, molekul-molekul dapat disintesis menjadi molekul lebih besar, yaitu polimer, yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup seperti tanaman, hewan, atau mikroba yang mampu mensintesis sendiri dari prekursornya. Contohnya karbon dioksida, air, nitrogen, amonia, dan sulfur secara biosintesis. Obat antibiotik telah banyak diproduksi dari senyawa kimia kelompok tetrasiklin, ampicillin, maupun amoxicillin, di mana mikroba tumbuh berkembang biak dengan prekursor yang direncanakan yang akan menghasilkan zat kimia toksin yang dapat mematikan mikroba itu sendiri. Kemudian, informasi dalam menangani bahan kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sifat fisik, diantaranya adalah titik didih, titik lebur, tekanan uap, suhu, dekomposisi, dan berat jenis. Kemudian yang kedua, sifat kimia, yaitu reaktivitas. Yang ketiga, wujud fisik, diantaranya adalah gas, cair, dan padat. Dan yang terakhir ada sifat bahaya, diantaranya adalah toxic, flammable, dan eksplosif. Kemudian, penanganan dari bahan kimia memiliki prinsip utama, yaitu sebelum mereaksikan atau memindahkan suatu bahan kimia perlu dipikirkan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian berikut merupakan penanganan bahan kimia beracun yang masuk ke dalam jalur pernafasan. Yang pertama adalah penanganan dalam ruang khusus atau lemari asam. Yang kedua, bekerja dengan mengikuti arah angin dari pekerja ke sumber emisi. Yang ketiga, ruang kerja yang memiliki ventilasi yang sesuai. Kemudian yang keempat, memakai alat pelindung seperti masker atau respirator yang tetap. Penanganan bahan kimia korosif yaitu dengan menggunakan APD lengkap, yaitu dengan menggunakan sarung tangan, face shield, dan masker. Selanjutnya penanganan bahan kimia yang mudah terbakar dengan memisahkan 3 unsur, yaitu bahan mudah terbakar, oksigen, dan sumber panas. Selanjutnya penanganan bahan kimia yang berupa reaktif yaitu jauhi dari sumber panas.
panas, menghindari pengadukan yang menimbulkan panas, menghindari pengangkutan yang dapat menimbulkan benturan, dan menyediakan APD dan alat pemadam kebakaran. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.